semua pengen usaha, namun bingung mau usaha apa dan caranya bagaimana. Nah, teman-teman semua, hari ini saya ada di bengkel teman saya, Anyun Bengkel. Teman saya ini, dia kerja, namun sampingannya ketika dia libur, dia membuka satu usaha bengkel, yang mana persiapan untuk nantinya akan fokus ke usaha bengkel. Teman-teman, tahu tidak bahwa penduduk di Indonesia saat ini berjumlah 283 juta jiwa, yang mana 83%-nya itu mengkonsumsi atau mempunyai kendaraan bermotor. Nah, motor sendiri 69%-nya itu di kendaraan unit, atau 69%-nya memakai motor, yang mana motor saat ini menjadi satu kebutuhan yang memang harus dimiliki. Motor sendiri, teman-teman, setiap bulan 1-3 bulan pasti itu harus melakukan servis, setidaknya ganti oli. Oke, saat ini kita ngebahas bagaimana memulai usaha bengkel. Selamat sore Om Anyun. Senyum dong, senyum. Salam kenal. Salam kenal bagi para teman-teman yang ingin usaha di seluruh Indonesia. Nah, just info teman-teman semua ya, teman-teman di wilayah Curug Tangerang, kalau teman-teman ingin servis motor yang ingin pelayanan prima dan harga yang sangat kompetitif, kontak langsung saja ke Pak Anyun. Nanti nomornya Pak Anyun akan saya kasih ya, saya kasih di layar video ini. Pak Anyun, ini kita mau ngapain Pak? Ini kita bongkar klaher sama komstir. Jadi customernya bilangnya ketika jalan agak bunyi kertek-kertek. Nah, ternyata pas saya periksa bearing depannya itu udah kena goyang, terjadilah gesekan yang kurang bagus lah. Intinya ketika jalan kayak bebek pantatnya itu loh. Geol-geol Pak Anyun. Iya, geol-geol. Nih teman-teman, di video ini teman-teman selain teman-teman diajarkan bagaimana untuk membuka bengkel, teman-teman akan diajarkan juga bagaimana cara menservis atau teman-teman bisa memperbaiki motor yang rusak. Dimulai mungkin dari hal-hal yang sederhana seperti ganti oli, sampai dengan ya begini nih, yang ngebongkar ban yang tadi Pak Anyun sampaikan. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman tidak muluk-muluk ya dalam membuka satu bengkel. Tidak harus teman-teman punya ratusan juta. Dimulai saja dari hal-hal kecil, spare part kecil, atau alat-alat dulu. Alat-alat seperti ini teman-teman kumpulin sedikit demi sedikit. Toh nanti persiapan ketika teman-teman sudah tidak lagi atau tidak berminat untuk kerja, yang ingin resign dari kerjaan dunia pekerja, tidak ingin lagi menjadi budak corporate, ya ini seperti Pak Anyun menjadi seorang pengusaha. Saat ini Pak Anyun, kalau saya lihat ini sudah mulai merintis ya dari nol, mungkin dari alat-alat, dari persiapan alat, mulai sedikit-sedikit dari tetangga, dari teman, akhirnya Pak Anyun sudah bisa membuka satu bengkel. Yang menurut saya sih sudah oke ya, sudah oke untuk diperbesar lagi. Anyun, buka usaha ini gimana Pak? Kok bisa Pak Anyun punya plan membuka usaha bengkel? Yang pertama kita harus belajar dari kendaraan dulu. Dan yang keduanya, usaha itu dari hobi ya. Biasanya kalau usaha sesepi apapun, kalau usaha hobi kita, ya kita jalanin. Wih, luar biasa teman-teman. Dimulai dari hobi. Ya, hobi, yang penting hobi teman-teman. Pak Anyun ini kalau saya lihat ya, pelayanan super prima. Nah, sekali lagi semua usaha itu bisa ditiru, yang tidak bisa apa? Pelayanan, itu nomor satu. Dan yang saya tahu nih Pak Anyun, sejak saya kenal tuh, Pak Anyun itu mampu menggaransi atau membuat satu kepercayaan yang bisa membuat pelanggannya bisa balik lagi untuk servis di sini. Nah, namun saat ini memang Pak Anyun masih kerja. Sekali lagi teman-teman, Pak Anyun itu masih kerja ketika dia libur. Saat ini nih hari libur, Pak Anyun membuka bengkel. Namun semua ini untuk persiapan nanti
Pak Anyun akan fokus di bengkelnya. Nah, mungkin teman-teman ya, konten berikutnya Pak Anyun akan mengajarkan kita semua yang ada di sini yang ingin usaha namun tidak tahu caranya. Nah, kalau teman-teman untuk usaha bengkel ini sangat bagus sekali menurut saya. Kenapa? Bengkel ini ada dua omset yang bisa kita dapat. Satu, omset dari jasa. Kalau jasa itu pasti 100% itu profit atau laba bersih. Kedua, kita bisa mengambil margin dari margin spare part atau partnya yang akan diganti. Seperti itu teman-teman semua. Jangan sungkan teman-teman, silakan komen untuk konten berikutnya. Teman-teman ingin membahas tentang apa ya, entah itu dia ganti oli, bongkar ban, tambal ban, dan lain-lain. Akan kita buat konten menurut komen dari teman-teman semua. Ataupun teman-teman yang di daerah Tangerang ya, khususnya di daerah Curug, teman-teman punya kendala tentang motor, boleh kontak Pak Anyun. Dan bagi teman-teman yang punya hobi motor custom seperti ini, teman-teman punya bahan dari Bison, Scorpio atau apapun itu, teman-teman ingin membuat unitnya menjadi Harley, menjadi motorsport dan lain-lain, silakan kontak Pak Anyun. Tinggal teman-teman temuin langsung ke bengkel Pak Anyun, sampaikan teman-teman ingin membuat motornya seperti motor apa, bisa langsung Pak Anyun buatkan dengan estimasi yang pastinya sangat hemat. Seperti itu teman-teman semua. Ya Pak Anyun ini murah senyum teman-teman. Senyum tuh. Ya jangan sungkan. Teman-teman untuk belajar ilmu bengkel boleh langsung datang saja ke Pak Anyun boleh. Ataupun pantengin aja video ini. Nanti step by step kita ngikutin komen teman-teman. Teman-teman ingin belajar tentang apa, kita akan buatkan videonya. Entah bongkar karbu, entah bongkar ban, bongkar apapun itu. Ya, dari motor, dari rangka saja Pak Anyun bisa membuat motor itu bagus kembali. Sekalian promosi ya teman-teman semua. Jadi teman-teman, kalaupun teman-teman nantinya, asumsilah teman-teman sudah masa-masa purna ya, sebentar lagi purna atau akan pensiun di dalam kerjaan, teman-teman bingung nih, mau usaha apa, bagaimana caranya. Saran saya, usaha bengkel itu tidak ada matinya teman-teman. Sekali lagi, usaha bengkel itu sangat bagus karena kebutuhan pokok saat ini ya, yang kita ketahui, yang tadi awal saya menjelaskan bahwa bengkel motor itu saat ini banyak sekali di Indonesia. Konsumsi itu banyak sekali, 283 juta masyarakat Indonesia itu 83%-nya itu mempunyai kendaraan bermotor. Nah, saat ini kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan, ya mungkin jarak 1-2 kilo ada satu bengkel, 1-2 kilo ada satu bengkel. Namun sekali lagi, kalau teman-teman ingin bengkelnya baju, buatlah satu trust yang bikin orang percaya pada kita, bagaimana bengkel kita biar cepat rame. Satu, mungkin saran saya untuk margin teman-teman tidak terlalu tinggi dulu. Yang penting teman-teman bisa menciptakan pelayanan prima dulu sehingga si customer kita bisa kembali lagi. Karena enaknya kalau kita usaha bengkel ini, margin tuh ada dua. Satu, margin di part. Dua, margin di jasa. Seperti itu teman-teman semua. Nggak banyak sih ya. Mungkin Pak Anyun kalau awal kali kita harus buka bengkel tuh kita punya apa dulu Pak Anyun? Satu, punya keahlian, keduanya kita berani, yaitu tadi bilang diutamakan hobi, jangan ngeluh kalau bengkel sepi atau seperti apapun, harus maju Ya teman-teman. ya. Nah, sedikit nih teman-teman, saya informasi ke teman-teman dalam membuka bengkel, teman-teman yang pertama pasti lokasi yang rame, yang dikendarain, lalu lalangnya teman-teman. Kalau membuka usaha, pertama teman-teman pastikan dulu lokasi, itu nomor satu. Kalau lokasi bengkel artinya dalam kita hitung 1 jam aja lah, 1 jam itu berapa puluh motor yang bisa melewatin daripada bengkel kita. Kalau ini teman-teman lihat, ini suasana di sini sih sepi karena ini ada perumahan baru di dalam, cuma perumahannya tidak terlalu rame ya, bukan jalan umum, sehingga kalau kelihatan di sini agak sepi. Tapi balik lagi, kalau kita melihat sepi di sini pun, Pak Anyun ini sudah punya beberapa member khusus bengkel Anyun, sehingga setiap harinya kalau saya lihat ya di bengkel Pak Anyun tidak pernah sepi teman-teman, selalu ramai.
Ini aja ada 2 motor yang nongkrong nih teman-teman. Tahu motor siapa nih teman-teman? Part yang paling penting kalau kita mau buka bengkel tuh apa Pak Anyun? Satu, kunci-kunci ya. Kunci-kunci Satu, ya. peralatan ya, terutama kunci, kompresor itu harus wajib ya. Kompresor wajib. Wajib ya, kompresor buat Kompresor, nyemprot, ganti oli atau kunci-kunci seperti ini ya, teman-teman. Oli ya, oli. Itu yang paling penting ya Pak Anyun. ya. Dimulai dari hobi teman-teman. Ya, dimulai dari hobi. Dari teman-teman, ketika teman-teman sudah mulai 1, 2, semakin banyak, Pak Anyun sudah mulai memberanikan diri untuk membuka bengkel ini, teman-teman. Sekali lagi ya, bagi teman-teman yang di daerah sekitaran Curug, di perumahan apapun itu, teman-teman misalkan nih, teman-teman punya kendala motornya, tapi teman-teman tidak bisa ke bengkel, kontak saja Pak Anyun. Pak Anyun akan siap sedia ke rumah teman-teman semua di daerah Curug ya, Curug Tangerang ya, Curug Tangerang, bukan Curug Bogor atau Curug manapun, tapi Curug Tangerang. Teman-teman punya masalah di motornya, kontak saja Pak Anyun. Garansi ya, garansi bahwa motornya teman-teman dapat diperbaiki. Dan sekali lagi, saya udah langganan juga dengan Pak Anyun ini, harga itu sangat kompetitif sekali. Jadi saya pun kalau ada masalah di motor, pasti yang diingat mindsetnya itu di Pak Anyun. Nih, ini motor udah dipretelin habis. Dipretelin habis, tahu mau diapain nih. Kita percayakan saja pada mekanik senior, pada ahlinya. Oke teman-teman, komen ya, komen teman-teman besok mau membahas tentang apa. Nanti Pak Anyun akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara memperbaikinya, dimulai dari hal-hal kecil dulu. Mungkin teman-teman meminta, coba dong bagaimana cara membersihkan karbu, boleh kita bongkar motornya. Coba dong bagaimana cara membongkar ban, boleh kita bongkar bannya. Atau apapun itu, teman-teman boleh bertanya. Ataupun teman-teman bertanya tentang, Bang, kalau motor saya seperti ini, itu bagaimana ya cara mengatasinya? Dan kenapa bisa seperti ini? Boleh, nanti kita bongkar. Bisa konsultasi. Caranya, dan bisa konsultasi. Atau, Bang, saya punya uang, cuma saya ingin usaha bengkel, saya bingung. Bagaimana? Boleh ke sini. Ajak Pak Anyun untuk berkonsultasi bagaimana membuka bengkel dari awal sampai dengan sukses. Sekali lagi teman-teman, Pak Anyun ini belum fokus ya, belum fokus untuk membuka bengkel karena masih merintis. Ketika nanti bengkelnya sudah maju, Pak Anyun akan fokus di bengkel. Tadi Pak Anyun masih kerja, jadi Sabtu Minggu ataupun hari libur Pak Anyun baru buka bengkelnya karena masih kerja. Nah, namun kalau saya lihat ya, di masa kerja Pak Anyun ketika libur itu tidak pernah sepi teman-teman, tidak pernah sepi dari customer. Apalagi Pak Anyun fokus. Dan lagi sekali lagi, karena Pak Anyun itu kalau saya lihat ya, membuka bengkel itu bukan di jalan umum, jalan raya rame lalu lalangnya, tapi ini di pintu masuk rumahnya masih sepi teman-teman. Jadi kelihatannya ya yang lewat itu jarang teman-teman. Sayang sekali, karena kalau saya melihat kualitas hasil dari Pak Anyun memperbaiki motor itu bagus sekali teman-teman semua, dan ada garansi itu yang membuat orang bisa balik lagi ke bengkel Pak Anyun. Ini tadi motor bagus loh, sekarang udah habis loh. Kalau saya sendiri sumasang lagi sudah nggak sanggup nih, apa yang mau dipasang, ini udah jadi tengkorak doang nih teman-teman semua nih. Ya, bagi teman-teman yang di daerah Curug ya, yang ingin memperbaiki motor, atau teman-teman punya bahan dari motor biasa, motor apapun itu tuh jadi custom seperti ini nih. Nah, tinggal konsultasi saja ke Pak Anyun, motornya bahannya apa, ingin dijadikan apa. Pak Anyun akan build up, akan membangun motornya menjadi motor yang diimpikan teman-teman. Ataupun teman-teman punya motor terkendala ya, nggak bisa bawa ke bengkel, teman-teman bisa kontak ke nomor yang nanti saya taruh di deskripsi ini teman-teman. Teman-teman kontak ketika Pak Anyun ada di rumah, ataupun timnya Pak Anyun bisa jalan, Pak Anyun akan melayani dengan setia. Sekali lagi, harga sangat kompetitif dan bergaransi. Oke teman-teman, saat ini cukup sampai di sini. Silahkan komen ya, teman-teman mau ngebahas tentang apa. Besok akan kita buat konten. Kita akan buat konten, teman-teman maunya konten apa, ngebahas apa. Misalnya, Bang, klaksonnya mati, bagaimana saya? Gampang. Sama Pak Anyun akan diajarkan dengan sedetail
mungkin. Nah, ini betul-betul teman-teman habis nih. Tinggal batangan tok, nggak tahu mau diapain Is. motor nih. Mau dipretelin nih motornya. Mau dipretelin. Luar biasa Pak Anyun. Oke Pak Anyun, untuk saat ini cukup sampai di sini dulu Pak Anyun ya. Oke. Nanti konten berikutnya kita memulai bagaimana step by step membuka satu usaha dan bagaimana caranya misal memperbaiki kelistrikan, ataupun teman-teman ingin membuat motornya lebih kenceng lagi, ataupun apapun itu yang teman-teman inginkan, akan dibantu Pak Anyun untuk membuat video tersebut. Sekali lagi, video ini adalah video tentang usaha, semua tentang usaha, dan satu tentang usaha dan dua tentang resiko usaha. Oke, saya Sonadi dan Pak Anyun. Silakan teman-teman komen mau konten tentang apa. Next video kita akan membuat video dengan kemauan para netizen. Saya Sonadi dan Pak Anyun. See you.